Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait framework 7 lagi. Nah, tapi dengan topik pembahasan di kali ini adalah bagaimana menggunakan message dialog di dalam framework 7. Jadi, untuk menampilkan sebuah message dialog ataupun sebuah message box ataupun sejenisnya di framework 7 itu ada 3 cara. Yang pertama itu nanti akan kita coba menggunakan komponen dialog ya. Lalu nanti ada komponen toast yang seperti ini. Nah, dialog itu untuk membuat message box dalam seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Ada yang dalam bentuk confirm ya kan, oke atau cancel, ada prompt. Ada yang seperti ini nanti ya, dan juga yang input password ya. Dan juga menggunakan toast. Kalau toast itu muncul seperti ini nih ya, jadi ada seperti pesan yang ditampilkan dari posisi atas, bawah ataupun tengah dari layar aplikasi ya. Lalu nanti kita akan coba juga bahas tentang notification. Nah, untuk membuat notification itu yang sering ada di smartphone, kita akan buat juga nanti di dalam framework 7 yang seperti ini ya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan gunakan yang namanya adalah komponen dialog. Nah, jadi sebelum kita gunakan komponen dialog, saya sudah buat project framework 7-nya untuk hari ini. Lalu pertama mungkin saya gunakan komponen navbar dulu untuk membuat navigasi barnya. Ini saya ambil ini aja, saya paste di sini. Oke, saya ganti yang mana yang saya perlukan, misalnya title-nya saya ganti aja message box misalnya ya, nama ininya. Lalu saya nggak usah pakai dulu left ini, seperti ini. Lalu di dalamnya di bawah navbar saya buat sebuah div dengan kelas bContent untuk meletakkan komponen-komponen di halaman utama kita. Oke. Lalu di dalamnya ada div dengan kelas block supaya mengatur agar konten tersebut tidak terlalu rapat dengan sisi kiri dan kanan halaman gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dialog tadi di dokumentasinya, untuk membuat dialog itu di dokumentasi ini diberikan pemicunya adalah sebuah tombol ya. Jadi sebenarnya nanti kan ini harusnya muncul secara otomatis gitu ya, tanpa harus kita tekan tombol. Tapi kita akan coba juga seperti ini supaya nanti kita bisa uji dulu betul nggak bisa dialog itu muncul dengan kita menekan ataupun klik tombol alert gitu ya. Nah, di dalam dialog ini memiliki beberapa parameter nih. Di sini sudah diberitahu parameter-parameter yang boleh digunakan di dalam membuat dialog ya. Nah, ataupun nanti formatnya bisa juga kita tuliskan dengan perintah seperti ini ya, app tick dialog lalu create, lalu parameter yang diinginkan, boleh seperti itu. Boleh juga dengan perintah ini, susunannya seperti ini, app dialog alert. Yang pertama nanti di dalam parameter ini teks, yang kedua adalah isi dari titlenya, yang terakhir jika dibutuhkan parameter ketiga jika ada callback, artinya ketika ada sebuah respon balik dari sebuah dialog yang dimunculkan, kita mau buat ada respon lagi, maka nanti kita gunakan callbacknya ya. Oke, nah pertama-tama berarti saya buatkan aja dulu ada sebuah card biar rapi ya. Saya pakai cards. Nah, card itu seperti ini, boleh pakai header atau enggak juga nggak masalah ya. Saya buat dulu div dengan kelas card. Nah, di dalamnya ada div dengan
Setelah sudah kita tentukan tadi event klik, lalu nanti ketika diklik dipanggil sebuah function bernama pesan, maka di bawah ini saya tambahkan sebuah konstanta ataupun variabel bernama sesuai dengan isi dari event kliknya ini. Maka di sini saya buat pesan sama dengan buka kurung tutup kurung. Jadi dia seperti function tapi tidak memiliki nama. Jadi variabel itu langsung juga menjadi sebuah function dengan perintah ini. Lalu simbol sama dengan simbol lebih besar, lalu buka kurung kurawal. Jadi ini untuk mendeteksi satu event yang bernama pesan ini ya. Jadi seperti function. Jadi variabel pesan ini secara nggak langsung juga merupakan function yang tidak memiliki parameter di dalamnya gitu ya. Nah, kita coba dulu. Kalau misalnya betul respon tombol bisa diketahui, maka saya buat dulu console log sebagai deteksi awal. Misalnya saya buat tombol dialog ditekan, diklik misalnya gitu ya. Save, lalu kasih titik koma di akhir. Oke. Nah, kalau kita coba lihat, saya buka di bagian konsol. Ketika saya klik, nah sudah terdeteksi. Berarti sekarang tombol ini ketika saya klik sudah terdeteksi kalau tombol dialog itu mengalami event klik ya. Tinggal kita memanggil framework 7-nya untuk mengaktifkan dialognya, memunculkan dialognya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya ganti aja, saya hapus, saya ganti dengan perintah $F7 titik dialog titik alert. Saya munculkan pertama di sini adalah title-nya. Misalnya pesan. Yang kedua, parameter kedua adalah itu tadi itunya ya, subtitle-nya ya. Isinya adalah nanti kita buat di sini misalnya halo, apa kabar? Gitu ya. Lalu titik koma. Save, refresh, kita klik. Nah, sudah ya. Oh, sorry, terbalik. Harusnya ini title ya. Sorry, ini subtitle, ini title, ini pesan gitu ya. Terbalik ya tadi. Nah, pesannya di sini halo apa kabar? Ini judulnya. Oke, title ya. Oke, sesuai tadi panduannya. Lalu selanjutnya adalah ini kan tadi ya. Nah, ini teksnya, sorry terbalik ya. Teks, lalu title-nya apa, callback-nya apa. Kalau mau pakai callback nanti bisa kita lihat nanti yang di bagian contoh tombol confirm ini. Nah, ini kalau kita klik OK kan dia memunculkan sebuah dialog baru lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan event callback. Ketika ada respon di dalam satu dialog ini, kita tekan tombol OK, maka dia bisa membaca respon itu. Nah, respon yang dicontohkan di dokumentasi ini dibuatkan lagi aja dialog lagi gitu ya. Nah, itu berada di sini di confirm. Ini kan teksnya kan. Lalu nanti ketika diklik maka ini ada function callback, dari sini sampai sini adalah function callbacknya. Gitu ya. Nah, di sini ketika nanti mengalami callback, panggil atau buatkan lagi dialog alert, pesannya adalah greet gitu. Nah, kita coba ya. Saya buat tombol baru di sini. Ini saya kasih margin ya, margin bottom. Oke, biar nggak terlalu dekat. Ini untuk tombol confirm ya kan. Saya kasih kelas button lagi, lalu button fill. Nah, di sini saya kasih add click, apa ya namanya ya, pesan 1 misalnya gitu aja ya, pesan 2 gitu. Oke. Nah, kita lihat, ups, di mana salahnya? Oh, karena belum saya buat functionnya ya. Oke, langsung saya buat aja functionnya di sini. Cons pesan 2 sama dengan buka kurung tutup kurung sama dengan lebih besar kurung kurawal. Maka di sini F7 titik dialog titik confirm, itu tadi ya yang ada confirmnya ya. Misalnya yakin mau keluar gitu ya, misalnya pernyataannya. Ini pertanyaan, misalnya informasi. Lalu callbacknya saya buat di sini. Function buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal, enter. Lalu apa yang mau kita lakukan ketika nanti menerima callback? Saya buat aja misalnya pakai itu lagi, munculkan pesan lagi. Misalnya saya buat aja pesannya, terima kasih telah berkunjung. Oke, pesannya di sini informasi.
Oke, nah kita coba confirm, yakin mau keluar. Kalau cancel nggak ada respon, jadi callbacknya itu ketika bernilai true ya. Oke. Nah, terima kasih telah berkunjung. Misalnya seperti itu. Jadi sudah ada responnya lagi, ya kan? Nah, misalnya kalau yang ketiga apa? Misalnya ada dialog yang menerima inputan. Ini namanya dialognya bukan alert lagi, melainkan prompt. Jadi ada menerima inputan. Jadi kalau kita input nanti di sini, gini ya. Ya kan, are you sure name is ASD. Jadi dibuatnya lagi confirm di dalamnya. Di dalam callback untuk open prompt itu ada callback lagi untuk confirm. Ketika di callback, nah gitu ya. Ini contohnya, ya kan. Nah dia buat di sini langsung ada callbacknya untuk mengisi nilainya. Lalu kalau sudah dilakukan tadi pengisian di callback prompt, ditampilkan lagi sebuah confirm yang memiliki callback, ya kan, sesuai dengan ini dari mana, nama dengan yang ada di dalam parameter ini. Lalu kalau di callback confirm ditekan, maka ditampilkan alertnya sesuai dengan nama Anda, gitu kan. Oke, kita coba ya. Oke, berarti kita buat tombol satu lagi untuk prompt. Ini kelasnya adalah button fill, ini prompt. Oke, maka saya buat klik apa di sini lagi, klik dolar kurung kurawal pesan 3 misalnya, gitu aja ya, biar simple mikirnya nggak repot. Nah, saya buat lagi di sini cons pesan 3 sama dengan buka kurung tutup kurung sebenarnya lebih besar kurung kurawal, langsung
callbacknya itu dipanggil alert biasa aja. Tuh ya. Oke, ada yang vertikal gini, jadi dibuat dalam bentuk 3. Di dalam dialognya ada 3 tombol, boleh. Nah, di sini sudah lengkap dibuat ya. Oke, nah jadi itu dulu yang kita bahas terkait dialog. Nah, jadi nanti boleh kalian coba. Lalu saya buat dulu di card ini ada garisnya ya, ada outline-nya sebentar. Biar ada layout apanya outline-nya. Kalau ada outline-nya pakai ini. Oh, pakai card outline. Oke, biar ada kotaknya gitu ya, biar tahu yang mana batasnya yang tadi kita buat. Ini card padding outline, biar ada bordernya ya. Oke, ups, itu tadi kau aneh, cardnya jadi lucu. Sebentar, kita lihat dulu. Card paddingnya di mana? Oh, di card content ya, card content padding. Ini kesalahan tadi ya. Ini nggak ada, adanya di sini card content padding. Oke. Nah, sudah ya. Nah, oke. Kalau raise, coba ya card raise. Nah, udah lebih bagus gini ya card raise. Nah, jadi ini untuk membuat card. Ini saya tambahin aja lah, pakai card header ya. Div card header. Misalnya saya buat judulnya komponen dialog. Oke, save. Nah, sudah, ini komponen dialog yang tadi kita buat. Selanjutnya adalah kita membuat komponen untuk memberikan pesan dalam bentuk toast. Nah, toast itu di dalam ini sudah ada perintahnya. Jadi tetap seperti dialog tadi, tapi di sini toast itu memiliki parameter. Yang pertama itu bisa teks. Lalu kalau mau menggunakan icon, buat icon untuk si toastnya. Lalu ada banyak ini, container element, render, close timeout. Nah, ini juga penting, close timeout ini untuk menentukan berapa lama si toast itu akan muncul, lalu nanti akan tertutup otomatis. Lalu close button text ya. Jadi kalau kalian mau nanti tombolnya itu teksnya itu ada sesuai dengan kalian inginkan, gunakan parameter ini. Lalu close button colornya warna apa, bisa kalian atur nanti sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Lalu kalau mau buat close button di dalam toastnya itu silahkan gunakan parameter close button ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu card yang sama di sini, tapi kita buat untuk hal yang berbeda ya. Nah, ini komponen toast. Nah, ini saya hapus saja dulu. Nanti kita akan buat satu persatu. Yang pertama kita buat button dengan kelas button. Lalu button fill. Nah, di sini saya buat toast.
Nah, sudah muncul di bawah ya. Ini karena versi Android, kalau versi iPhone mungkin seperti ini kan. Saya klik, nah dia di bawah gitu ya. Kalau kita buat di Android kan jadi seperti tadi, ini. Nah, secara defaultnya muncul di bawah. Nah, kalau kita mau tosnya di atas, maka misalnya saya buat tombol baru lagi. Ini saya copy aja biar cepat. Copy, ini tos top, saya buat aja gitu ya. Di atas gitu maksudnya. Ini tosnya saya kasih nama 2. Lalu saya kasih variabel untuk menampung parameter tos kedua. Untuk yang di atas maka saya kasih nama T2. Lalu ini saya copy aja biar cepat. Ini ganti jadi tos 2 tadi kan, sesuai yang di sini. Oke, ini T2, ini T2. Lalu saya kasih position di sini. Position. Saya buat namanya top kalau kita mau di atas. Oke, coba. Oh, ini saya kasih margin ya, terlalu rapat. Margin bottom. Oke. Tos top. Nah, sudah ada muncul tosnya di atas. Lalu akan hilang sendirinya. Bagaimana kalau set timeout ini tidak ada? Saya coba ya, saya hapus set timeoutnya seperti ini. Lalu kita coba jalankan. Maka tos yang muncul di atas tidak akan pernah hilang. Oh, hilang nih. Oh, itu tos 1, sorry. Ini, yang ini. Oke. Saya nggak pakai timeout. Oke, ini margin. Oke. Ya. Saya klik, maka tosnya muncul di atas. Lalu tosnya tidak akan tertutup otomatis karena kita tidak berikan parameter close timeout. Jadi fungsi close timeout adalah untuk menentukan seberapa lama tos itu ditampilkan. Nah, itu nggak akan hilang tuh. Nah, maka kita perlu apa tadi, close timeout. Maka di sini saya tambahkan close timeout 3000 milisecond. Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita mau buat ada tosnya di tengah, ya udah tinggal ganti positionnya menjadi center ya. Saya buat aja dulu margin bottom. Oke, ini saya buat tombol ketiga untuk menampilkan tos yang ada di tengah. Oke, ini saya buat tos 3. Lalu saya kasih variabel untuk parameter tos ketiga namanya T3. Oke, ini saya copy paste biar cepat. Ini ganti jadi tos 3, ini T3, ini juga T3. Ini saya ganti menjadi center positionnya. Kita lihat hasilnya. Nah, tosnya ada muncul di tengah. Maka hilang lagi, gitu ya. Nah, kalau mau buat tos yang menggunakan icon juga bisa ini. Tos with icon. Nah, tinggal lihat aja di sini. Nah, ini dia. Kalau mau pakai icon tinggal tambah iconnya. Tuliskan nanti di dalamnya ini icon yang kalian ingin tampilkan. Misalnya, saya buat aja contohnya ya, tos menggunakan icon. Tos icon. Ya kan? Oke. Di sini tos 4. Saya kasih parameter untuk tos keempat. Oke, ini saya ganti. Oke, ini tos 4, ini T4. Itu ya, sesuai tadi formatnya. Tos with icon. Oke. Posisinya di tengah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba. Teksnya ini, lalu ini 3, posisinya di tengah. Saya kasih icon. Nah, seperti ini. Tuliskan di sini perintah untuk menampilkan icon di framework 7 pakai tag I ya. Kelasnya adalah F7 icons. Ini lalu misalnya saya buat gambar ikonnya itu bernama house yang gampang diingat aja, contohnya kasih koma di ujung setiap parameter. Lalu kita coba. Nah, itu kan sudah. Oke, nanti tinggal kita lihat parameter yang tadi di tos ini. Nah, ini kan tos parameter. Kalau mau nanti ada close buttonnya, maka di sini kasih close button nilainya true karena nilai awalnya false. Maka di sini misalnya kalau kalian mau pakai close button kasih nilai true. Nah, kita coba yang di bawah ini ya, test icon. Wah, nggak kelihatan ya. Atau ini saya masukkan di
Sini aja, toast ketiga ya. Nah ini, close button true. Coba yang di center. Nah ada tombol close-nya. Tapi saya dibuat oke saja. Kalau mau ganti teksnya, tadi kan ada nih ya, close button text. Kalau mau ganti jadi teks yang lain, gunakan close button text. Nih, gini ya. Oke. Ini kita buat di sini apa teks yang kita inginkan, misalnya tutup. Boleh aja. Ya kan? Oke. Nah, itu ya. Oke, jadi tinggal nanti sesuaikan saja kebutuhannya dengan parameter yang ada. Nah, itu dia, inilah menggunakan message menggunakan toast ya. Nah, selanjutnya adalah message yang digunakan dalam bentuk komponen notification. Nah, ini dia. Notification itu untuk menampilkan sebuah notif seperti ini di aplikasi. Ya, nah ini dia. Oke, jadi cara membuatnya bagaimana? Nah, cara membuatnya kita nanti hampir sama seperti kita akan buat sama seperti si dialog ataupun toast tadi ya. Kita akan gunakan dengan cara yang sama. Nah, di notification ini memiliki parameter juga. Nah, jadi parameter
seperti ini. Kelas F7 icons, lalu saya buat gambar itu aja ya, house itu ya, yang sederhana aja. Ini koma. Oke, lalu di bawahnya tinggal kita buat n titik open. Oke, maka kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul di atas ya. Nah, ini tampilan dalam bentuk ini ya, Android ya. Kalau kita buat di iPhone gimana tampilannya? Nah, agak lebih proporsional ya tampilannya ya dibanding Android tadi ya. Nah, ini dia. Oke, nah itu udah hampir mirip seperti yang tadi kan. Nah, jadi 3 komponen inilah yang bisa digunakan dalam menampilkan sebuah message, ataupun ada close buttonnya seperti ini boleh ya kan. Misalnya yang mana itu, close button. Nah ini kan close button true, bisa ya kan, berarti subtitle rect itu nggak kita pakai gitu. Misalnya ini nanti, atau kita buat aja ya satu tombol baru, nggak masalah itu. Margin button, ini notifikasi close, ada tombol close nya ya. Ini saya buat notif 2. Oke, lalu saya buat variabel untuk parameter notif 2 let n2. Ini saya copy paste aja di sini, saya ganti ini jadi notif 2, ini n2, ini n2. Subtitlenya, title rect text-nya nggak ada, diganti dengan close button, berisikan true. Itu tadi ya, close button true. Oke, coba kita lihat hasilnya di aplikasi kita. Nah ini dia. Nah ada close buttonnya kan. Oke, kalau di scroll, di swipe juga udah bisa nih tuh, karena nilai swipe-nya tadi itu bernilai true. Mau kita gini kan juga pasti bisa tuh ya. Nah sudah. Nah itu dia. Oke, jadi itulah 3 cara dalam aplikasi mobile menggunakan framework 7 untuk menampilkan sebuah message ataupun message dialog ataupun message box dalam bentuk komponen dialog, toast ataupun notifikasi ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan terkait membuat message di dalam aplikasi menggunakan 3 komponen ini. Nanti kita akan lanjut lagi komponen-komponen yang lain ataupun pembahasan yang lain terkait framework 7 ini ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.